Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru sekitar belum sampai setengah bulan merayakan Idul Fitri. Benar? Ya. Saya mau tanya, Id artinya apa? Id, kan kita Idul Fitri. Id artinya kembali. Ya, Id itu artinya kembali. Fitri artinya fitrah. Berarti kita kembali fitrah. Pertanyaan berikutnya, yang paling mudah saja untuk dipahami bahasa Plembangnya, fitrah itu apa? Fitrah bisa suci, ya, diartikan suci boleh, tapi bersih boleh. Yang paling enak bahasa Plembangnya, fitrah itu adalah setelan lamo. Setelan lamo. Jadi kita ini dulu sudah disetel oleh Allah, sudah disetting oleh Allah sejak awal. Setting kita tuh dalam keadaan fitrah, itu yang disebut. Apa setelan lama? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Setelan lama itu adalah kita ini penduduk sorga. Tolong camkan. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali pada setelan lama. Setelan lama kita adalah menjadi penduduk sorga. Jadi dengan Idul Fitri ini, di awal pengajian kita pagi ini, kita lihat, apakah kita ini sudah masuk dalam ciri-ciri penduduk sorga. Contoh, penduduk sorga, apa cirinya? Salah satunya penduduk sorga itu cirinya adalah, ya, illa kilang salamang salama. Omongannya bagus-bagus. Itu aja, salah satu contoh. Jadi orang yang benar-benar kemarin setelah Ramadan puasanya serius, imana wahtisaba, puasanya berhasil, maka memasuki Idul Fitri, dia kembali kepada setelan lama menjadi hamba Allah yang layak, yang kira-kira menjadi penduduk sorga. Salah satunya adalah bicaranya bagus. Bicaranya bagus. Oke. Kemudian di surga lagi. Ini masih dalilnya semua dari Al-Quran. Salah satunya di surat nomor 7 ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami jalan Islam ini. Kami tidak mungkin akan menjadi orang Islam ini sampai masuk surga ini kecuali atas petunjuk-Mu ya Allah. Itu ungkapan orang yang di surga itu. Surat 7 ayat 43. Artinya dia bersyukur kenapa di dunia dulu jadi orang Islam. Dari sinilah pagi ini kita akan mulai. Kenapa dia jadi orang Islam? Dia bersyukur banget ini. Jadi sekarang ini dimanapun nanti yang menyaksikan video ini kan direkam ya. Nah itu coba renungkanlah. Kalau yang belum Muslim segeralah tanya kepada orang Islam, pada para ustadz atau siapapun yang mengerti, tanyalah tentang Islam dan masuklah Islam. Karena nanti akan ada penyesalan. Kalau tidak dalam keadaan menjadi orang Islam. Nah, jadi ulangi, ciri penduduk surga tadi apa? Misalnya contoh, omongannya bagus. Yang kedua, tadi cirinya di sini, dia adalah orang Islam. Orang Islam. Kita yang hadir semua ini orang Islam? Ya sudah. Sudah ciri penduduk surga. Jadi pengajian ini sudah selesai. Tuh. Kita lanjutkan. Hari ini temanya tentang hakikat dari ibadah. Oke, baik. Kita lihat mulai. Nih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita ini diciptakan, kita dihadirkan di bumi ini. Kita sekarang ada di Palembang ini. Kita hidup kulu kilir di Palembang ini sampai meninggal dunia kita di sini, anggaplah seperti itu. Itu untuk apa? Itu pertanyaan mendasar. Untuk apa? Ya Allah, kenapa aku dihadirkan ke bumi ini? Kenapa aku menjadi ya penduduk Palembang? Kenapa aku sekarang ini harus bekerja, harus ngaji, harus ini, harus itu? Kenapa? Maka dijawab ini Allah sudah memberi kabar kepada kita. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dihadirkan di dunia, kamu ada di dunia ini, tidak ada lain tujuannya cuman satu. Supaya kamu ibadah. Supaya kamu ibadah. Oke. Dan ibadah, ulangi, disebut ibadah, itu karena ada abid, ada ma'bud. Ada yang beribadah, ada yang diibadahi. Kalau pakai bahasa yang agak ringan, ibadah sama dengan menyembah Allah. Jadi ada yang disembah, ada yang menyembah. Kita hadir di dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai abid, hamba yang menyembah. Yang disembah adalah Allah. Maka bunyi ayatnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, ayo kita masukkan, kita naikkan cara kita berpikir biar seger ini kan. Ini sebagai guyon biar seger. Ini sudah lebaran hari keberapa ini? 13. Berarti sudah 10 hari kedua. Di Palembang kamu tahu lebaran itu dibagi menjadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama penuh keakraban. Sanjo sini, sanjo sana, kunjung sini, kunjung sana. Kadang ada pertemuan alumni pula kan, reuni. Oke. Itu 10 hari pertama. 10 hari kedua ini penuh kehangatan. Jadi rendang diangetin, tekwan diangetin. Nah, penuh kehangatan. Nanti 10 hari ketiga penuh perasaan. Perasaan kue masih ada, rupanya tak kate. Perasaan duit masih ada.
Rumahnya habis. Nah, itu di Palembang. Ini guyon saja. Supaya kita ini enak dalam hidup ini. Jadi jangan yang pusing-pusing. Ya, kita kemarin ya kita sampaikan nanti doa di ujung untuk ayahanda kita almarhum. Biasanya kan beliau di sana kan. Pagi pengajian inilah di sana. Jadi itu sudah waktunya. Beliau udah duluan, bukan berarti kaget habis itu sudah kita tidak usah pengajian. Nah, itu terus saja. Dan beliau masih hadir. Orang-orang yang sudah wafat itu masih hadir. Hadir dalam arti kata setiap yang kita doakan, setiap yang kita bacakan ini nyampe kepada mereka. Dan mereka bersyukur banget, senang banget. Ya, apa yang sudah diawali dulu dari pengajian-pengajian ini, kita meneruskannya. Itulah pesan Rasul. Pernah ingat tidak pesan Rasul? Kalau kita ditinggal wafat orang tua, maka teruskan pergaulannya dengan teman-temannya. Teruskan pergaulannya dengan teman-temannya. Ini kita ini anggaplah dulur teman-temannya kalau ini kan. Maka teruskan yang masih hidup. Nih kakek kita meninggal, ada lagi yang teruskan. Begitu seterusnya. Baik. Jadi ini selingannya baik. Baik, kita lanjut. Jadi manusia itu ada diciptakan hidup di bumi ini tidak lain untuk ibadah. Mari kita lihat, kalau begitu kita balik kalimatnya. Kalau begitu, kita sedang pengajian ini ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau begitu, kita tidur tadi malam ibadah bukan? Ibadah. Kita makan nanti siang ibadah bukan? Karena semuanya adalah ibadah. Sekarang pertanyaan yang agak nyelekit dikit. Kalau mau itu joget ibadah tidak? Ibadah. Nah, mana itu? Oke, kita jingok. Seorang perempuan, istri, beraes, berhias, ya, di depan suaminya. Sedikit-dikit agak joget dikit depan lakinya. Ibadah tak? Jadi jangan langsung jawab tidak ibadah. Ini jingok dulu konteksnya. Jingok dulu hubungannya. Benar? Oke. Subhanallah. Contoh. Memukul ibadah bukan? Kalau dijawab cuma memukul ibadah itu bukan, jawabnya tidak. Karena memukul. Tapi dalam pendidikan, boleh tidak kita mukul? Boleh. Di surat An-Nisa disebut, pertama dinasehati. Kalau Rasul sampai menyebutkan dalam mendidik anak, misalnya contoh, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Pukul dia kalau tidak sholat pada usia 10 tahun. Jadi memukul itu adalah ibadah. Tapi mukulnya bukan pakai sento, ingat ini ya. Bukan pakai sento, kemudian kamu pukul palaknya pula. Masuk rumah sakit, mak itu. Memukul yang ala kadarnya. Subhanallah. Ibu-ibu, pernah dengar kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sudah kadung janji, karena dianggap istrinya itu apa, mak itu, nak mukul istrinya. Karena janjinya ini sudah harus ditunaikan, maka pukullah istrimu. Apa kata Allah? Ya, nak dipukulnya mendak salah 100 kali. Kira-kira kalau 100 kali itu bengep enggak itu dipukul 100 kali? KDR tidak itu. Maka Allah ngasih tahu, pukullah dengan cara ambil lidi 100 ikok. Paham? Nah, pukulkan sekali baik. Tempat yang tidak bahaya. Misalnya betis, dikit baik, bukan pula ancang-ancang ini. Tep mak itu baik. 100, apa tadi? 100 lidi tadi udah 100 kali. Begitu. Ini ibadah enggak? Ibadah. Ya kita jangan sampai nak dipukul lagi, jangan sampai lah. Tapi intinya, semua nilai kita ini ibadah. Sekarang, mohon maaf. Tadi sudah masuk masjid ini, mohon maaf Bapak Ibu, sudah cebok belum? Harus. Toharoh istinja itu harus. Jadi kalau begitu, cebok yang mambu itu ibadah bukan? Nah, saya mau nunjukin itu loh kira-kira. Jadi semuanya itu bernilai. Jadi ulangi. Hari ini kita nak belajar itu hakikat ibadah itu kan.
Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau begitu semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita omongkan itu adalah ibadah. Itu saja. Nah sekarang baru naikkan, pasti ada pertanyaan. Tadi kan ada nanya kan, mak mana joget jadi ibadah? Nah, berarti harus ada apa? Ada ilmunya. Biar kita ngerti ini masuk ibadah atau tidak masuk ibadah. Maka kita harus ada ilmu. Oke, inilah ilmu tentang hakikat ibadah nomor 1. Ini agak ngebut saja. Nanti ada beberapa penekanan. Ini kita bahas lebih dalam pada pengajian-pengajian berikutnya. Seterusnya itu akan dibahas sampai kita wafat juga nggak selesai ini ilmu ini. Bukan hanya dari saya, tapi dari semua ustadz-ustadz juga nanti membahas tentang ini nggak akan selesai. Oke, baik. Ilmu yang pertama, ilmu yang awal yang harus kita kuasai untuk kita tahu ibadah, kita mesti kenal dengan siapa yang kita ibadahi. Siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah? Allah. Maka kita harus kenal dengan Allah. Nama ilmunya ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Saya pakai gambaran ilustrasi yang mudah saja. Kemarin sudah saya saya tulis di Instagram saya, di Facebook saya. Bapak Ibu kalau main Facebook, yang tua-tua biasanya main Facebook, jingoklah. Kalau yang muda-muda main Instagram, jingoklah. Di Instagram Facebook saya tulis. Ada orang, ini orang nih. Orang ini datang ke rumah. Di rumah itu ada makanan, berbagai makanan, enak nian. Ada TV, ada AC, nih, ada sofa empuk. Jadi dia datang ke rumah itu makan. Makan, enak nian. Habis makan, duduk di sofa, nonton TV. Pas nonton TV, datang, ada wong datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka orang yang ini tadi nanya sama yang datang. Siapa kamu? Wah, ini rupanya yang datang ini siapa nih? Tuan rumah, yang punya rumah yang datang tadi. Jadi kata yang bong yang datang tadi, saya tuan rumahnya. Aku yang punya rumah ini, makanan TV ini punya aku. Sekarang pertanyaan kalau kita balik. Dunia ini punya siapa? Oke. Kita kan datang, masuk ke rumah ini, ke dunia ini. Makan enggak kita ini selama ini? Sudah umur 50 tahun segala macam ini, makan enggak tiap hari? Nonton TV enggak? Hulu kelir enggak ini? Punya duit enggak? Lada sana sini, benar? Habis itu pertanyaan aku, kenal enggak sama yang punya ini? Ah, itu ceritanya. Banyak orang enggak kenal, ngerasa harta punya dia, benar? Ngerasa jabatan punya dia. Bahkan ngerasa dirinya adalah punya dia. Kita bukan punya kita. Ayah kemarin sudah dipanggil duluan, punya siapa? Waktu ayahnya meninggal kita ngomong apa? Inilah punyanya Allah. Kita baru sadar setelah meninggal. Betul di Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun. Kamu baru kenal sama Allah setelah kamu maqabir, setelah dikubur. Tapi terlambat. Kala, jangan itulah, kata Allah. Maka kalau nak kenal Allah sekarang ini, maka ilmu pertama dari ibadah adalah mengenal Allah. Kita kenal sama Allah tapi baru sebutannya baik. Tapi belum dalam sikap kita, belum dalam perasaan kita. Contoh, kalau memang benar kita mengenal Allah. Kalau benar kita mengenal Allah. Saya kasih contoh. Kita kalau sholat, betah enggak lamo-lamonian? Jawabannya, udah jawaban biasa lah kita nih. Cara tipe-tipe kita nih. Enggak betah. Saya hari apa itu? Baca surat Tabarok. Sholat Isya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira berapa ayat sudah ada yang batuk-batuk sebelah sana? Tabarok itu 30 ayat. Saya bagi 2, rakaat pertama, rakaat kedua. Baru ku baca berapa ayat sudah batuk-batuk. Jadi maksud yang batuk-batuk itu apa kira-kira? Cepatkanlah, tidak usah lama-lama, pendek-pendek bahaya. Kita sedang bersama Allah, tapi pengen tidak lama-lama. Sekarang pertanyaannya, kalau sedang nonton konser musik dimulai jam 7 malam.
Itu di Jakabaring tuh ada tuh. Jam 4 sudah penuh tempat itu. Jam 4 sore. Takut dak kebagian. Konser musik berlangsung dari jam 7 sampai jam 10 malam, 3 jam. Itu orang itu beranjak dari tempat duduknya. Teko nak pipis juga ditahan. Sekarang pertanyaannya ini, sholat Isya jam 7.30. Sholat Isya berapa lama? Sejam? No. 10 menit. Pengen nak cepat pergi tak? Itu karena kita kenal dengan Allah. Kenapa ngobrol-ngobrol dengan manusia? Kenapa bercengkrama dengan manusia? Kenapa ngumpul-ngumpul seperti ini pengen lama-lama tapi ngumpul sama Allah pengen cepat-cepat? Karena kita nggak kenal dengan Allah. Sesungguhnya itu. Tidak kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah pasti nggak begitu. Maka ilmu yang pertama ini masih kurang. Bukan nggak punya. Ada. Kita kenal sama Allah. Bahkan hafal namanya Asmaul Husna. Ibu-ibu galak suka baca Asmaul Husna. 99 nama Allah pun kenal. Tetapi dalam kehidupannya ternyata belum sampai ke sana. Subhanallah. Maka hari ini kita belajar hakikat ibadah. Ibadah yang pertama harus ngerti ilmu ma'rifatullah. Itu satu. Yang nomor 2. Di Al-Quran surat Fajr itu disebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Lihat urutannya. Urutan pertamanya fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku, baru wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Pertanyaan saya, selama ini kita ini dalam ibadah itu yang dibayangkan apa? Surga, benar? Kalau mak ini dapat surga, ini masuk surga, ini masuk surga, misalkan. Pernah enggak membayangkan layak enggak kita ini disebut hamba? Padahal urutannya tadi fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku dulu, baru kamu ngomong surga. Ini tidak ngomong surga dulu. Tentang layak enggak layaknya kita seorang hamba, belum tahu. Maka kita ini harus layak jadi seorang hamba. Saya kasih contoh. Contoh yang mudah-mudah ya. Saya jangan ngasih contoh yang rumit-rumit. Di rumah kita ada pembantu. Di rumah kita ada pembantu. Ya, berarti kalau ada pembantu kita apa? Tuan kan gitu ini. Oke. Pembantu itu masak. Habis masak dia hidangkan ke meja makan. Habis hidangkan ke meja makan, tiba-tiba dia duduk di situ. Di meja makan itu dia ada kursi, dia duduk, kakinya diangkat, terus dia makan. Dia makan. Kita tidak diajaknya makan. Kira-kira menurut kita. Kurang aja pembantu ini tadi. Ini pembantu kita masak. Terus ditaruh di meja makan. Terus dia duduk, angkat kaki pula, dia makan. Kita lagi mungkin di ruang tamu di mana aja. Pas kita ke situ, lah makan. Wong ini kira-kira menurut kita yang hadir ini sopan enggak orang ini tadi? Begitulah kita ngakunya hamba Allah, tapi kita melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Ya Rabbi Karim. Bahkan sampai ada ide-ide yang aneh-aneh. Contoh, nih. Di surat 200, di ayat 221 surat Al-Baqarah. Nanti Bapak Ibu tolong dibuka. Nih. Ya. Di situ disebutkan ini tentang pernikahan. Kalau memang kamu betul-betul hamba Allah, ini cara menikah nih. Ya. Ini contoh aja ini. Ini sifatnya umum soalnya, maka saya senang. Saya coba beri contoh nih. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Di sini hatta yu'min.
jangan kamu nikahi perempuan musyrik. Jangan kamu nikahi perempuan kafir. Kafir musyrik, jangan kamu nikahi dia. Ya. Wala amatum mu'minatun, perempuan mukminah, walaupun dia jelek, hitam, nih, khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik kamu menikahi dia ketimbang menikahi perempuan musyrik, walaupun perempuan musyrik itu a'jabatkum, sangat cantik dan menarik hatimu. Tolong camkan ini. Ini omongan Allah. Jadi kalau mak itu, kita kalau nak menikah atau nak nikahkan anak-anak kita, cucung kita, berarti harus izin Allah apa tidak? Allah izinnya kalau nikah sesama orang beriman. Paham? Iya kan? Kenapa alasannya? Lihat di bawahnya. Di bawah seterusnya itu yang ayat yang selanjutnya itu dibalik aja. Jangan kamu nikahi laki-laki yang musyrik gitu. Itu dibalik aja. Tapi alasannya disebutkan Allah. Di sini sangat jelas. Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka itu akan ngajak kamu ke neraka. Jadi kalau kamu nekat menikahi perempuan atau laki-laki yang bukan muslim, ini jangan mengkaji fikihnya dulu. Kan di fikihnya ada yang diperbolehkan misalnya. Kalau di dunia ini kan pernah kamu nyingok. Bininya almarhum Yasir Arafat dulu, pemimpin Palestina itu juga Kristen. Terus bininya siapa juga ada nih kan. Ada lah, apalagi artis banyak gitu kan. Kan ada itu. Kamu jangan nyingok itu, kamu nyingok ini. Kita ini tuan atau hamba? Hamba. Tadi yang artis Yasir Arafat ini tuan atau hamba dia? Hamba. Maka dia juga mestinya nanya Allah. Kata Allah, jangan nikahi perempuan atau laki-laki yang bukan muslim. Sampai kata Allah, lebih baik kamu menikahi laki-laki atau perempuan muslim walaupun dia jelek, lebih baik kamu nikahi dia ketimbang nikahi yang bukan muslim walaupun cantik atau ganteng. Paham? Ini kata Allah. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka ngajak kamu neraka. Kalau kamu tetap nekat, ngajak kamu ke neraka. Kemudian kata Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Sementara Allah ngajak ke surga. Ini ceritanya kalau kita paham, kita ini seorang hamba. Jadi seorang hamba itu apapun yang dia lakukan dibatasi oleh Allah atas izin Allah. Saya bisa ke sini dari Jakabaring atas izin Allah. Izin dulu. Cara izinnya mak mano? Maka kita seorang beriman setiap keluar rumah, setiap melakukan sesuatu, bismillah. Bismillah itu dengan izinmu ya Allah. Kira-kira begitulah. Kalau bahasa mudahnya. Kan dengan nama Allah. Maksudnya dengan izinmu. Nah itu baru ngerti seorang hamba. Tapi sekarang ada tidak kita ini ngambil keputusan galak dewek-dewek. Tidak lagi ini segala macam. Pokoknya terlaju-laju baik. Nak ngatur-ngatur dewek. Nak hidup-hidup dewek. Caro-caro aku. Nak ngapuk duit aku. Badan-badan aku. Ada tidak omong mak itu? Banyak. Maka ilmu kedua adalah harus sadar siapa kita. Namanya ilmu ma'rifatul insan. Mengenal diri sendiri. Itu ilmu kedua dalam ibadah. Ilmu pertama tadi, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Yang ketiga, puasa, sholat, bekerja, tidur, makan, berjalan. Ada caranya enggak? Ada tata caranya enggak? Ada. Nah, tata cara itu namanya syariat. Ilmunya namanya ilmu fikih. Jadi untuk mengerti ibadah harus paham ilmu fikih. Saya kasih contoh. Dalam ilmu fikih wudu aja yang mudah. Rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu ada 6. Rukun artinya kalau itu tidak dikerjakan maka tidak sah. Ulangi, mudahnya saja. Rukun kalau tidak dikerjakan itu tidak sah. Rukun wudu ada berapa tadi? 6. Rukun itu selalu diawali niat
diakhiri tertib. Jadi 6 rukun ini tadi, rukun yang pertama niat, rukun yang keenam tertib berurutan. Baru kita bicara rukun yang keberapa berarti? 2, 3, 4, 5. Oke, rukun wudhu. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang ke berapa? 4 membasuh kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam adalah tertib berurutan. Paham? Itu namanya fikih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang wudhu tidak kumur, sah tidak? Sah. Karena dalam rukun tadi nggak ada. Paham? Jadi jangan ribut-ribut. Kalau kita sudah ngerti ini. Contoh yang lain lagi. Yang lain lagi. Ya. Ini saya contoh masalah ibadah dulu. Ibadah nih. Nih. Yang agak kenceng dikit lah. Yang agak kenceng dikit. Haji. Nih. Rasul bersabda. Ini mesti ngerti fikihnya. Khudh minni manasikakum. Kalau kamu nak manasik, nak ibadah haji, ikuti cara hajinya Nabi Muhammad. Oke, kita lihat. Tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Sekarang tanggal 13 Syawal kan sekarang ini. Ini nanti habis Syawal kan Zulqa'dah. Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah. Ya, itu disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Nabi Muhammad mandi. Pakai minyak wangi, pakai pakaian ihram. Labbaik Allahumma hajjan. Berniat untuk pergi haji. Tanggal berapa tadi? 8. Oke, perhatikan pelan-pelan. Ini hajinya Rasul. Tanggal 8 Rasul pergi ke Mina. Pergi ke Mina. Di Mina beliau nginep. Jadi tanggal 8 malam nginep di Mina. Sampai subuh. Subuhnya berarti tanggal berapa? 9. Setelah sholat subuh, zikir segala macam, Nabi Muhammad berjalan ke Arafah. Sampai di Arafah kira-kira jam-jam 10 atau jam 11, pokoknya sebelum zuhur. Jam 12 atau jam zuhur di Arafah, dimulailah rangkaian namanya ibadah wukuf. Tanggal berapa tadi? 9. Beliau wukuf sampai maghrib. Sampai maghrib. Perhatikan, ini saya ceritakan nih clearnya. Setelah maghrib, beliau pergilah ke Masy'aril Haram atau Musdalifah namanya. Di Al-Quran disebut Masy'aril Haram. Musdalifah. Sampai di Musdalifah, ya beliau sholat apa segala macam itu di situ. Kemudian beliau nginep di Musdalifah. Musdalifah katik tenda, katik apa kan? Alam terbuka. Nginep sampai subuh. Habis subuh, beliau berjalan ke Mina. Tanggal berapa berarti subuhnya? 10. Berjalan ke Mina, terus berjalan ke Jamarot. Jamarot tempat melempar jumroh. Maka ada 3 jumroh di situ. Ula, wusto, akobah. Ula dilewati, wusto dilewati, akobah dilempar. Jadi bawa 7 batu. Oke, paham? Setelah melempar jumroh akobah, maka beliau tahallul awal. Tahallul awal. Yaitu melepas baju apa? Ihram, ganti baju biasa, bercukur, kira-kira itu tanda tahallul, namanya tahallul awal. Kemudian setelah melempar jumroh, balik lagi ke tenda di Mina tadi. Dari tenda di Mina dia beliau nunggu tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 beliau melempar jumroh setiap hari itu. 3-3-nya. Ula, wusto, akobah.
Masing-masing 7 batu. Berarti berapa? 21 batu. Pada hari tanggal 11. Tanggal 12, 21 batu lagi. Tanggal 13, 21 batu lagi. Jumlahnya jadi 63. Tadi tanggal 10 melempar 7 batu. Jumlahnya jadi 63 tambah 7, 70. Paham? Setelah tanggal 13 itu, beliau pergi ke Mekah. Dari Mina tadi pergi ke Mekah. Beliau tawaf. Namanya tawaf ifadah. Tawaf haji. Tawaf haji. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, tahallul lagi. Namanya tahallul sani. Masih ingat tadi? Tahallul awal, ngelepas baju ihram. Sambil cukur. Kalau mau itu tahallul sani, tanggal 13 tadi itu, habis itu kira-kira palak yang dicukur tadi kan sudah habis rambutnya. Jadi cukur enggak? Maka tahallul sani adalah simbolik. Tapi harus ada tahallul sani. Apa beda tahallul awal, tahallul sani? Tahallul awal kalau laki bini belum boleh berhubungan. Tapi setelah tahallul sani boleh berhubungan suami istri. Itu bedanya. Itu cara hajinya Rasul. Setelah itu selesai, tahallul sani tadi, selesailah ibadah haji. Maka tinggal nunggu kapan-kapan tawaf lagi, namanya tawaf wada. Tawaf perpisahan dengan Mekah. Rasul balik ke Madinah. Kalau kita balik ke Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, ini ilmu fikihnya. Ayo kita lihat. Kira-kira di zaman Nabi Muhammad itu jumlah yang pergi haji banyak enggak? Sebanyak sekarang enggak? Jadi kalau itu tempat masih lapang enggak? Saya suruh bayangkan ini supaya ngerti ini. Nah, sekarang kita cerita. Sekarang yang haji berapa juta? 3 sampai 4 juta. Di zaman Nabi Muhammad mungkin yang haji itu kira-kira sekali pergi haji itu mungkin sekitar 10.000, 20.000. Sekarang 3 juta, 4 juta. Beda kan? Oke. Tanggal 8 nanti jamaah haji kita ini tanggal 8 mandi. Pakai minyak wangi, pakai ihram. Sama dengan Nabi? Sama. Tapi tidak pergi ke Mina. Langsung pergi ke Arafah. Tanggal 8 ini. Tanggal 8 pagi. Langsung pergi ke Nabi Muhammad tadi pergi kemana? Mina. Kalau begitu sesuai tidak dengan Nabi Muhammad? Padahal kata Nabi Muhammad, kamu cara manasiknya harus mengikuti manasik. Ini saya sampaikan dulu supaya ngerti dulu ini. Ini cara memahami ilmu fikih itu kan. Oke. Kita langsung ke Arafah tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu apa gawe kita? Ya kate, ya itu nunggu sampai tanggal 9. Tanggal 9 Zohor barulah kita ritual wukuf. Dan wukuf ya sampailah. Nah, tadi Nabi Muhammad wukuf sampai kira matahari terbenam atau maghrib. Kalau kita tidak habis asar itu sudah dijemput bus. Diangkut ke Musdalifah. Tadi ingat, Nabi Muhammad di Musdalifah sampai kapan? Subuh besoknya. Nah kita tidak, jam 1 malam diangkut lagi ke Mina. Baru jam habis itu kira-kira pagi, jam 7, jam 8, kita pergi ke Jamarot. Baru sama dengan Rasul. Itu kira-kira. Ada yang tidak sama berarti tanggal 8 tidak sama. Wukufnya tadi tidak sampai apa? Yo ada yang sampai maghrib, ada ini. Kita kan tergantung yang angkutnya ini kan. Di Musdalifah tidak nginep sampai subuh. Paham? Nah, kenapa itu boleh dilewatkan? Dalilnya adalah masyaqqah. Tolong camkan. Masyaqqah. Masyaqqah adalah kesulitan. Kalau kita tanggal 8 diangkut ke Mina, habis subuh baru tanggal 9 pergi ke Arafah, itu sudah macet total. Kaget orang nggak akan sampai ke Arafah. Kalau sampai ke Arafah berarti tidak wukuf. Sedangkan rukun haji adalah wukuf. Siapa tidak wukuf tidak dapat haji. Siapa yang tidak nginep di Mina tadi tanggal 8 tetap dapat
haji. Karena hukumnya itu sunnah. Inilah saya mau ngajarin, inilah ilmu fikih namanya. Jadi mesti ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang menjadi rukun dan sebagainya. Paham? Jadi kalau itu untuk ibadah harus ngerti. Yang pertama tadi ibadah mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua ibadah itu mengenal diri sendiri. Kita ini hamba. Yang ketiga tahu, mengenal atau ngerti ilmu syariat atau fikih. Oke, paham dah? Wudhu tadi itu syariatnya, haji ini syariatnya, dan masih banyak yang lain-lainnya lagi. Contoh, baca Quran, ada syariatnya enggak? Baca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan berwudu. Kemudian mulutnya dalam keadaan habis makan jengkol. Itu enggak? Ya. Maka orang baca Quran dengan mulut yang bersih, habis siwak atau sikat gigi, itu sampai disebutkan, kalau tidak salah, disebutkan 70 kali lebih afdol ketimbang yang ini. Subhanallah. Tadi saya sengaja tuh, dari subuh tadi, ada makanan, tapi saya belum makan. Karena saya pingin pengajian kan saya baca Quran. Jadi mulut aku ini belum kena makanan, baru kena minuman sudah. Kalau minuman kan tidak menghilangkan sikat gigi aku tadi. Nah, karena saya pingin dapat, saya membaca ayat Allah dalam keadaan mulut masih, itu namanya fikih. Itu ngerti namanya kita. Jadi ibadah harus ngerti fikihnya. Oke, contoh lain. Waktu sholat Id, Bapak Ibu. Waktu sholat Id itu kemarin waktu khotib naik mimbar, kamu balik apa dengarkan? Ada yang balik? Itu karena nggak ngerti fikihnya. Sholat Id sama khutbahnya itu satu rangkaian. Jadi kalau orang hadir sholat Id, berarti dia harus selesai mendengarkan satu rangkaian. Ibarat kalau rekaat itu rekaat ketiga. Ibarat rekaat ini, mohon maaf ini, aku pakai bahasa mudanya. Ibarat rekaat itu rekaat ketiga. Kamu tidak? Saya pernah khutbah Idul Fitri. Waktu habis, kan sholat duluan itu kan? Habis sholat baru khutbah kan? Begitu saya mau khutbah, sebagian anak-anak muda itu banyak nih yang balik. Aku dari atas mimbar langsung ngomong, nak kemana itu? Wah, itu jadi bahan pembicaraan itu. Baru kali ini ada khotib yang marah-marah waktu khutbah. Sah tak itu khutbahnya? Sah aja aku kan. Kalau khotib serah dia nak ngomong apa gitu kan. Maksudnya, artinya, itu kan negur. Jangan pergi saya bilang. Syariatnya adalah khotib ini bukan karena saya yang khutbah. Syariatnya adalah habis sholat mesti. Ini kadang-kadang pengurus atau panitia itu tidak tega hati. Dibiarkan nyoba, tidak mau itu cek. Inilah syariat, inilah fikih. Sama lagi. Contoh, beribadah lagi. Berbakti kepada orang tua, ibadah bukan? Ada caranya enggak? Aduh. Kalau ngomong sama orang tua, mak mana? Atau ngomong ini? Umi, itu enggak? Kamu bela terkejut, aku ngomong itu kan ya. Pasti ngomongnya Umi. Ini kan ya. Saya kemarin datang ke tempat ibu saya. Ibu saya itu pisah dengan kami. Memang tidak galak dia. Dia minta dibikinkan rumah. Tahun 2003 dulu saya bikinin rumah beliau. Di daerah Bukit situ. Saya sendiri kan tinggal di Jakabaring, di Pelaju ini kan. Jadi beda kan. Dia minta dibikinin rumah. Saya bikinin rumah. Dia tinggal di situ. Sampai sekarang. Di situ. Oke. Ibu saya sekarang udah hampir 95 umurnya. Jadi aku datang kemarin. Aku kebetulan kemarin khutbah Jumat. Di dekat situlah. Jadi habis khutbah aku mampir. Begitu saya mampir ya ke rumah ibu saya. Terus ibu saya itu lagi habis sholat Zohor. Kemudian lagi zikir. Sambil tiduran di tempat tidur. Maka aturan berbakti itu jangan bikin dia terkejut, benar? Lampu tuh dimatiin, kamar tuh jadi agak remeng-remeng gitu baik kan, walaupun itu siang kan. Saya datang, saya langsung hidupin lampu dulu. Assalamualaikum, saya hidupin lampu cetek.
Terus langsung saya dekat. Umi, aku ini. Oh kamu, katakan. Maka dia bangun. Nah, terus kemudian saya sujud dulu. Kan kira-kira itu. Itu namanya fikih bukan? Fikih, itu aturannya. Terus jangan yang bahas berat-beratnya. Umi, sekarang ini sedang krisis ekonomi. Umi, harga saham-saham turun. Nah, apa ngomong mak itu? Saya malah nanya, Umi, udah makan belum? Belum, katanya. Ya udah kalau gitu, aku temani makan. Ya, aku yang lebih banyak makannya yang jelas. Kira-kira begitu. Nah, itu semua fikih. Paham? Jadi untuk ibadah harus ngerti ilmu fikih. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Untuk ibadah, nih, mohon maaf nih, sekarang ini saya ceramah ini, nyaman enggak? Tempat ini bersih enggak? Bersih. Kemudian nanti kalau mau ngulang lagi, Bapak Ibu mau ngulang ceramah saya ini, ada rekamannya enggak ini? Ada, kan lebih enak deh. Nah, semua ini disebut wasilah, sarana. Jadi untuk ibadah mesti ngerti, ada sarana yang memudahkan untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah. Kalau ada sarana, kenapa tidak kita pakai? Paham? Contoh, Nabi Muhammad waktu pertama kali buat masjid di Madinah, itu masjidnya lantainya apa? Tanah. Jadi kamu nak nyontoh itu nih, sampai sekarang masjid ini nak tanah baik, jadi tidak. Maka masjid ini pakai lantai keramik. Sudah lantai keramik pula, ditambah lagi apa ini? Ambal. Sudah ambal pula diluluri minyak wangi. Sudah mah itu masjid ini kamunjuk AC. Jadi waktu sujud tuh kira-kira nyaman enggak itu? Nah ini wasilah, ini semua wasilah. Dibanding misalnya mohon maaf, masjid ini misalnya tanah saja. Kipas angin KT, AC KT. Kemudian mampu pula lembab tanah itu kan ya. Ya, pecahnya ada kucing masuk terkencing juga di situ kan. Kira-kira nyaman enggak? Maka untuk ibadah itu mesti nyaman. Semua sarana harus dikerahkan. Untuk ibadah namanya wasilah. Punya handphone bukan digunakan untuk main-main baik. Tapi di sini, di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, ada? Ada, bisa untuk baca. Ada aplikasi hadis, ada? Ada. Ada informasi-informasi tentang kebaikan, ada ini? Sejarah, buku, ada kalau di sini. Maka ini digunakan untuk memudahkan kita ibadah. Jadi kalau sudah seperti itu, ini namanya wasilah. Jadi harus paham. Ibadah itu harus ada wasilah. Contoh ini ayahanda, kebetulan saya juga sama. Ya, mendirikan sekolah ini kan. Al-Furqan ini kan, benar kan? Saya juga mendirikan sekolah. Untuk apa itu? Kalau nanti saya sudah wafat, ayahanda juga sudah wafat. Ini masih ngalir enggak amalnya? Ini namanya wasilah. Paham enggak kira-kira itu? Wasilah. Jadi jangan dikit-dikit kamu tidak tahu tentang wasilah. Karena zaman anak muda sekarang banyak orang-orang yang baru belajar agama ngomong bid'ah itu, bid'ah nih. Wasilah itu bid'ah, tidak ngerti dia. Kapan-kapan kita belajar tentang ini. Wasilah itu adalah sarana yang memudahkan kita untuk dekat kepada Allah. Ibadah itu sehingga menjadi lebih nyaman, lebih bagus, dan lebih efisien. Contoh, kalau saya hidup harus 200 tahun untuk ngajar terus. Lama kan? Tidak mungkin pula gitu. Tapi saya cukup hidup, anggaplah 80-100 tahun. Cukup segitu. Selebihnya ya saya tinggalkan sekolahan. Sekolahan nanti diteruskan. Maka selama sekolah itu masih mengajarkan kebaikan, maka masih ngalir tak pahalanya ke saya? Sama. Itulah maka tadi saya ngomong. Ayahanda itu menggagas untuk ada pengajian mak ini. Sekarang kita lanjutkan enggak ini? Maka aku nak nyingok ini. Sebenarnya pengajian pertama nak nyingok. Ini wajar pengajian pertama belum rame. Karena belum pada balik kan dari dusun-dusun. Kan? Nah, masih baru mudik belum balik lagi. Belum arus balik ini kan. Ini baru arus angin-anginnya Pak ini. Karena masih penuh kehangatan tadi kan ini kan. Baik, itu ilmu yang keberapa? 4. Sudah hampir selesai ini. Ilmu yang kelima. Ilmu yang kelima. Perhatikan. Setiap kita ibadah, apa hasilnya? Contoh, ada orang salah paham. Orang ini salah paham.
dia tidak sholat lagi. Umurnya sudah sekitar 50 atau berapa. Waktu itu umur saya 40 baru. Dia 5 tahun lebih tua dari aku. Dia jemput aku. Saya nak ceramah, dia jemput saya. Waktu ceramahnya saya di luar kota. Waktu ada azan maghrib, saya bilang, sopir mampir kita ke masjid. Kita sholat. Aku sholat. Aku pikir dia sholat juga kan. Rupanya aku balik keluar dari masjid setelah sholat. Ku jingok, dia masih duduk di tempat supiran ini tadi. Ku tanya, supir, sholat tak tadi? Tidak. Ngapa tak sholat? Aku sebenarnya rajin sholat dari dulu. Dari muda dulu sholat. Sudah 5 tahun terakhir ini tak sholat lagi. Ngapa? Sholat tetap miskin. Jadi aku tak sholat lagi. Paham? Ini cara dia memaham. Jadi dia taunya sholat ibadah itu supaya kayo. Ini jangan diguyoni. Kita juga banyak yang salah paham itu. Contoh, kamu sholat duha. Nak ngapa coba? Tanya berarti. Rezeki lancar. Karena itu. Ya, kamu sholat tahajud, ibu-ibu. Supaya lakinya kakek jadi baik. Kenapa Bang Toyib tidak pulang-pulang ini kan? Maka kamu sholat tahajud. Perhatikan, apakah ibadah itu untuk itu? Tidak. Semua ibadah itu disebutkan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu hasilnya adalah takwa. Jadi setelah takwa baru tadi rezeki, masalah apa segala macam itu beres. Itu takwa. Jadi bukan ibadah ditujukan untuk itu. Jadi setiap ibadah akan membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Paham? Ini ilmu kelima. Jadi sudah tidak usah dibayangkan lagi. Jadi kalau kamu sholat duha ditanya, kenapa Bapak Ibu sholat duha? Supaya saya bertakwa. Nah, kalau sudah takwa, kalau orang takwa, saya tanya ini. Kalau orang takwa ditakdir kaya. Bagus tak? Bagus, karena dia takwa. Kalau orang takwa kaya berarti orang itu pelit atau suka sedekah. Karena dia takwa. Sekarang, orang takwa ditakdir miskin. Maka putus asa tak? Seperti yang sopir tadi. Orang takwa yang miskin tetap sholat tak? Tetap sholat. Jadi kalau mah itu takwa beres tak? Beres masalah. Maka kata Allah di Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadara. Kalau bahasa ringkasnya, siapa bertakwa urusannya diberesin oleh Allah. Urusannya diberesin oleh Allah dan rezekinya sudah juga disuplai oleh Allah. Kamu jangan tanya. Karena kita nih kalau ngomong, iya tapi aku ini lah rajin tahajud, rajin ini rajin, tapi ngapalah masih banyak masalah. Masalah itu kamu pandang masalah. Padahal bagi Allah, masalah itu digunakan supaya kamu dekat dengan Allah. Coba kalau kita tidak pernah dikasih masalah, dekat tidak kita dengan Allah? Jauh, cek. Karena ngerasa hidup ini aman-aman baik. Benar tak? Banyak tak orang yang hidupnya rasa aman? Rasa aman, udah aman aja, tenang aja, santai. Maka tidak pernah dia datang pengajian, tidak. Ngapa nak pengajian? Hidup aku lah ini, kan gara itu kan? Tapi kalau kita saro dikit, sakit lah, inilah, buntu lah, pasti, ya Allah, dekat tak sama Allah itu. Dan Allah senang itu yang kayak gitu. Jadi jangan tafsirkan yang aneh-aneh. Orang kalau sudah takwa, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, semuanya bagus enggak? Bagus. Dalam keadaan kaya dia sedekah, dalam keadaan miskin dia tetap sabar. Dalam keadaan susah dia akan mengadu pada Allah, dalam keadaan lapang dia akan bersyukur pada Allah. Keren enggak itu orang takwa? Maka ini ilmu takwa. Itu ilmu kelima dari ibadah. Terakhir, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibadah itu harus ada niat. Jadi Bapak Ibu tadi pengajian ke sini niat atau kebetulan baik? Nah, ada pengajian, mampirlah. Ini. Pas masuk di sini, niat tak? Tidak pula, tadi tidak niat.
Kalau niat berarti Bapak Ibu pengen enggak dengarkan pengajian ini sampai tuntas? Nah, tapi kenapa galak Bapak Ibu kalau pengajian nyingok jam terus? Apa maksud nyingok jam? Sebenarnya ngasih tahu Ustadz, sudahlah, selesailah. Padahal kamu tadi niat kan, paham nih? Niat pengen ngaji sampai tuntas. Jadi kalau sudah pengajian, itu cara belajar niat itu. Nah, banyak sekarang ini yang ya tidak kenceng niatnya itu kan. Nah, itulah 6 ilmu ibadah. Baik, hari ini kita sudah selesai membahas agak panjang ini. 50 menit saya bahas ini tadi, yaitu tentang ibadah. Tadi kita awali 1, Idul Fitri, artinya kembali kepada setelan lamo. Setelan lamo kita adalah penduduk surga. Penduduk surga itu kalau ngomongnya kalau apa bagus-bagus. Dan penduduk surga itu adalah muslim, yaitu penduduk yang orang beriman. Orang beriman itu beribadah. Ibadah itu, ya kalau tidak beriman kata urusannya ibadah itu. Maka ibadah hanya untuk orang yang beriman. Makanya tadi saya bilang, beriman dulu barulah kita ngomongkan tentang ibadah. Oke. Nah, ibadah tadi ilmunya harus berapa? 6. 1, ma'rifatullah, mengenal Allah. 2, ma'rifatul insan, mengenal diri sendiri. 3, tahu syariat atau fikih. 4, memanfaatkan wasilah atau sarana. 5, tahu bahwa ibadah itu membentuk pribadi yang takwa, ilmu tentang takwa. 6 adalah ibadah harus ada niat harus dibagusin terus supaya niat kita ini betul-betul ikhlas hanya lillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridun illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan ada kebutuhan kami dunia dan akhirat kecuali Engkau mengabulkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.